Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ikhwan Putra Ramadan dari kelompok 12. Dan saya Wahyu Aprina Birindikna Putri dari kelompok 12. Kami ingin menjelaskan mengenai ketidakadilan gender dalam pekerjaan. Jadi, apa yang melatar belakangi isu mengenai ketidakadilan gender dalam pekerjaan ini adalah fenomena di mana sistem patriarki di Indonesia masih sangat kuat dan kental pada masyarakat. Seorang perempuan dianggap tidak layak untuk bekerja, mereka dipandang di bawah laki-laki. Padahal seharusnya perempuan juga dapat memperoleh hak-hak mereka untuk bekerja tanpa merasakan terbebani ataupun terdiskriminasi. Hal ini menjadikan kami mengangkat studi kasus mengenai ketidakadilan gender ini dalam pekerjaan, terutama ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Tapi bukan hanya itu, ketidakadilan ini juga kadang ada pada laki-laki juga. Jadi tidak secara universal perempuan, tapi mengenai segala gender, tapi berfokus kepada kaum perempuan. Berdasarkan data yang didapat dari BPS Statistik Indonesia pada tahun 2023, data angkatan kerja yang dimulai dari umur 15 tahun sampai ke atasnya, kaum perempuan berada lebih sedikit dibandingkan laki-laki dalam presentasinya. Kaum wanita mempunyai 54,42%, sedangkan pria ada 83,98%. Kesenjangan ini sangat besar. Ini berarti kaum perempuan itu masih sangat sedikit yang melakukan pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Padahal seharusnya wanita itu tidak apa-apa jika bekerja, karena itu merupakan hak dan kebebasan mereka juga, apalagi jika ada suatu keharusan yang membuat mereka bekerja. Jadi ini tidak membenarkan apapun bentuk diskriminasi yang ada terhadap perempuan. Jadi tujuan dari kami mengangkat isu ketidakadilan gender dalam lingkungan pekerjaan ini adalah salah satunya dengan menghilangkan diskriminasi gender. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Jadi mereka tidak boleh ada bentuk diskriminasi di antara kedua kaum ini. Jadi pandangan-pandangan yang membuat laki-laki lebih superior ataupun perempuan itu inferior, perempuan harus menuruti laki-laki dan laki-laki boleh sewenang-wenang dengan perempuan, begitu-begitu harus dihapuskan segala bentuk diskriminasi, karena hal ini merupakan juga salah satu akar dari diskriminasi yang terjadi. Tujuan yang berikutnya adalah untuk dapat mempromosikan kesetaraan gender, apalagi di Indonesia ini. Baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama, peluang, tanpa memandang segala perbedaan atau perilaku yang diberikan kepada mereka. Mereka harus mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan, tidak boleh hak-haknya dihilangi ataupun diambil sebagian saja. Itu merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Seperti sebagai contohnya, kaum perempuan ini gajinya lebih sedikitkan daripada gaji karyawan yang laki-laki, karena merasa kalau perempuan itu seharusnya gak usah banyak-banyak, di bawah laki-laki aja sudah cukup. Ini gak boleh, harusnya semua harus disamaratakan, karena memang itu adalah seharusnya hak-hak yang harus mereka dapatkan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih hubungan studi kasus yang kita ambil dengan teori konflik dari Chalmers. Teori konflik Chalmers sendiri menjelaskan bagaimana konflik terjadi karena dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang lebih dominan dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok dominan di masyarakat masih banyak yang memiliki pandangan patriarki yang sangat kental. Karena hal itu membuat kelompok perempuan kurang diperhatikan dengan benar dan tidak dapat menggunakan hak-hak yang semestinya. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan utama dalam menghadapi diskriminasi gender di tempat kerja. Tantangan utama sendiri yang pertama ada budaya, yang kedua ada perubahan kebijakan perusahaan, dan pemberdayaan karyawan-karyawan yang ada. Hal itu merupakan tantangan untuk melawan diskriminasi di tempat kerja. Nah, apa sih penanggulangan yang dapat kita berikan untuk mengurangi diskriminasi di tempat kerja? Yang pertama, ada penerapan pelatihan kesetaraan gender. Yang kedua, peningkatan transparansi gaji. Yang ketiga, penegakan hukum untuk terhadap kaum diskriminasi di tempat kerja. Nah, itu merupakan hal-hal dan langkah-langkah untuk memerangi kasus ini. Selanjutnya ada solusi. Solusi ini merupakan tindakan atau langkah yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengatasi sebuah kesulitan. Nah, solusi untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja sendiri ada beberapa. Yang pertama, membuat kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mengatasi diskriminasi yang ada secara cepat. Yang ketiga, membuat peraturan yang tepat. Yang keempat, memberikan kesempatan jenjang karir yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan inklusi para pekerja. Dan yang keenam, buktikan melalui hasil dari pekerjaan kita. Nah, itu merupakan beberapa solusi untuk mengurangi diskriminasi tempat kerja atau kekerasan gender yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan. Diskriminasi gender di tempat kerja adalah masalah serius yang memerlukan tindakan segera. Dengan langkah-langkah konkret, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan merata bagi semua karyawan.